Jamur itu kategori apa ya? Mikroorganisme atau bukan? Fungi sih, Bu. Fungi ya, jamur itu fungi. Ya, jadi intinya pengolahan limbah dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme itu tidak hanya bakteri, tapi bisa juga virus, protozoa gitu ya, protozoa. Nanti kita cari jamur itu apa, masuk di dalam golongan apa gitu ya. Ini ada beberapa macam pengolahan limbah secara biologi. Yang pertama adalah biofilter atau biofilm. Kemudian ada proses fitoremediasi. Ya ini fitoremediasi atau wetland. Sebenarnya ini ada wetland juga ya. Terus rotating biological contactor atau RBC. Kemudian ada activated sludge atau lumpur aktif. Ada trickling filter atau ini TF ya. Kemudian ada juga upflow anaerobic sludge blanket atau UASB dan lagun. Nah, semua ini teknologi pengolahan limbah secara biologi ini bisa diterapkan di pengolahan limbah baik di industri maupun di rumah tangga gitu ya. Jadi di rumah tangga juga bisa. Di home industri juga bisa. Ini yang biologi. Nanti yang kimia dan sebagainya, yang advance itu kalian ya, nanti tugas kalian. Jadi Bu Sri yang menjelaskan yang sederhana-sederhana ini. Nah, kemudian kalian saya meminta untuk mencari browsing yang advance itu yang seperti apa sih pengolahan limbah tapi dengan high teknologi misalnya, nggak apa-apa ya. Limbah buangan industri terutama ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ini. Jadi biofilm atau biofilter. Meskipun yang bermacam-macam tadi tidak semua saya jelaskan. Ini tidak semua saya jelaskan, saya fokus ke sini biofilter. Karena nanti yang lain-lain ini bisa kalian pilih untuk menjelaskan nanti di tugas gitu, di paparan tugas itu bisa kalian memilih salah satu. Semuanya biologi juga sih. Nah, nanti bisa juga kimia gitu. Terserah nanti ya. Terserah kelompoknya, nanti pembagian kelompoknya Mas Emil nanti mungkin yang akan mengkoordinir. Nah, sekarang pengolahan limbah secara biofilm atau biofilter itu sebetulnya proses ini disebut juga film mikrobiologis. Film mikrobiologis. Nah, ini ada 3 proses, ada tiga macam juga ya. Jadi kalau tadi pengolahan limbah secara biologi, pengolahan limbah itu ada fisik, ada kimia, ada biologi. Kemudian ada campuran juga antara fisik dan kimia, antara fisik dan biologi juga. Nah, ini saya memilih yang biologi dan yang saya pilih adalah biofilm. Karena kalau semua kita kaji di sini nanti kalian nggak dapat bagian gitu nanti apa ya kelompok saya. Jadi Bu Sri hanya memilih yang salah satu saja yang nomor satu. Yang nomor satu. Kemudian ini kan ada 3 ya. Anaerob, aerob. Anaerob, aerob dan gabungan atau anaerob, aerob. Waduh, ini kok ya, SSO-nya absennya belum berhasil nih. Nggak tahu nanti ya. Kalau misalnya tidak bisa, nanti saya tak minta tolong Mas Dayat ini untuk mengabsenkan. Belum berhasil ini di HP saya. Oh iya, ini yang proses anaerob itu sebetulnya ini. Ada RBC, tracking filter, ada biofilter tercelup atau biofilm. Yang anaerob itu ada biofilter tercelup. Kemudian yang gabungan ini bisa RBC bisa, biofilter juga bisa. Coba sekarang pernahkah kalian melihat atau membaca
membaca entah di internet atau di buku tentang berbagai macam pengolahan ini, pengolahan limbah ini. Siapa yang sudah pernah membaca atau mungkin browsing-browsing di internet, saya menemukan pengolahan limbah secara RBC ini, apa ya RBC? Kita tidak akan mengulas karena ini besok menjadi materi presentasi kalian itu. Tapi paling tidak kamu tahu gitu, apa sih ini RBC? Siapa yang tahu? Selain Mbak Arlita. Ayo. Mbak Arlita. Siapa yang bisa pernah baca? Oh, Bu, saya pernah baca nih yang AS. Activated slot misalnya. Oh, saya pernah membaca yang TF, trickling filter. Lagun misalnya. Fitoremediasi misalnya. Belum ya? Belum pernah itu? Belum? Dulu waktu mikrobiologi kayaknya pernah sih, Bu. Oh, mikro ya. Oh, pernah toh? Oh iya, tapi waktu mikrobiologi kan masih ya. Masih apa itu? Pengantar gitu ya. Jadi kalian belum ngerti banget. Nah, nanti waktu paparan di tugas itu saya minta masing-masing kelompok yang memilih ini ya, yang kebagian misalnya Vito gitu, kelompok A misalnya, itu tolong diulas sampai detail gitu, sampai apa sih yang digunakan untuk atau konsepnya seperti apa Vito itu, kemudian RBC itu seperti apa, AS apa, TF apa, USP apa, lagun apa. Mikrobiologi yang ngajar Bu Sri ya? Iya. Iya Bu. Oh iya. Lupa saya. Ya, berarti kan udah pernah mendengar, mencari di internet. Ya. Sekarang yang ini aja, tak tanyain yang ini. Yang RBC. Mesinnya kalian masih ingat ini. RBC. Rotating Biological Contactor. Wah, kok nggak ada yang ini? Jangan ya. Jangan tidur dulu, tidurnya nanti. Rotating Biological Contactor itu apa? Pengolahan limbah menggunakan ini. Apa ini? Izin menjawab Bu. Oh iya, siapa iki? Emil Bu. Emil. Kalau dari yang saya baca, RBC atau Rotating Biological Contactor itu suatu proses pengolahan limbah cair dengan menggunakan metode di mana si unit pengolah air itu berotasi dengan sumbunya. Jadi apa Bu? Jadi pakai metode rotasi gitu Bu. Rotating. Ya, rotating ya. Jadi pakai metode rotating, nanti muter gitu ya. Pengolahan limbah secara RBC atau metode RBC ini pengolahan limbah di mana limbah itu dimasukkan dalam kontaktor, dikontakkan dalam kontaktor itu apa semacam piringan gitu, piringan yang muter gitu, di mana piringan yang muter itu kalau ke atas dia bersifat aerob, kemudian kalau di dalam limbah itu bersifat anaerob. Jadi bakteri yang ada di situ ada dua macam, anaerob maupun aerob, dan bisa fakultatif juga. Jadi nanti setelah limbah yang dikontakkan di kontaktor ini parameternya akan turun. Saya buat penasaran karena minggu depan mudah-mudahan ada yang pas kebagian yang RBC ya. Jadi kalian yang mempresentasikan ini, memaparkan ini, ya. Jadi intinya itu. Jadi limbah dikontakkan di kontaktor yang berputar, di mana kontaktor itu di situ ada
Kalau activated slat itu berarti lumpur aktif. Nanti lumpur kok disebut aktif, kenapa? Karena lumpurnya mengandung mikroorganisme, di mana mikroorganisme tersebut yang akan mendegradasi bahan organik yang terkandung dalam limbah. Kemudian nanti setelah diolah, limbahnya atau parameter-parameter yang ada di dalam limbah tersebut akan berkurang. Parameternya apa saja? Ya tergantung limbahnya. Parameter limbah domestik, misalnya limbah hotel, limbah restoran misalnya, itu berarti parameternya ya COD, BOD, mirip-mirip dengan parameter limbah domestik, COD, BOD, TSS, TDS, PHSU dan sebagainya. Nah sekarang yang trickling filter itu berarti pengolahan limbah dengan menggunakan trickling. Trickling itu ya ini ada penyusunnya. Penyusunnya itu ada kerikil, ada kerakal, ada batu pecah dan sebagainya. Yang ditempatkan dalam suatu reaktor gitu. Reaktornya itu di situ dikasih nodel-nodel gitu yang muter gitu untuk istilahnya limbahnya itu ditaruh dimasukkan dalam semacam peralon gitu ya, kemudian muter gitu. Ya ini besok di paparan kalian. Nah kemudian ini upflow anaerobic slat blanket itu UASB. Jadi kalau di sini sifatnya anaerob, jadi bakterinya juga bakteri anaerob. Ini menggunakan lumpur juga. Lumpurnya itu blanket, lumpur yang nempel gitu. Ada semacam kayak ini loh, reaktor gitu. Reaktor kemudian di situ dibuat tidak kedap udara, jadi sifatnya anaerob. Bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada di sini bukan blanket, bukan nempel itu bukan attach, tapi apa? Coba lihat di sini ya. Jadi lumpur yang ada di sini atau mikroorganismenya bersifat suspended solid. Jadi suspended itu di situ melayang-layang gitu ya. Tapi kalau yang ini bukan, tidak melayang-layang. Ini attach itu nempel gitu, nempel di suatu permukaan gitu. Permukaannya apa? Permukaan media. Medianya apa ya? Medianya macam-macam, ada kerikil, ada biobol, ada bioring dan sebagainya. Kemudian lagun itu semacam kolam. Jadi kolam di mana fungsinya untuk pengolahan limbah juga, dan di situ tidak ada perlakuan apa-apa selain alamiah. Jadi ada kolam yang luas sekali, yang dalam luas, itu lagun ya. Nah limbah dimasukkan di situ dengan harapan terjadi proses degradasi juga. Oleh siapa kok bisa terdegradasi limbah itu di lagun? Ya, salah satunya oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang ada di dalam air kolam tadi yang disebut lagun. Itu ya, itu. Nah, sekarang menuju ke sini ya. Oh ya, ini sebetulnya judulnya metabolisme. Jadi proses metabolisme dalam media biofilter atau biofilm itu seperti ini mekanismenya. Jadi ini media, kemudian ini terjadi transport dari bahan organik. Jadi di sini ada
BOD, ada NADP, ada macam-macam ya. Nah, ini ada lapisan biofilm. Ada udara juga. Kita lihat yang ini. Ini adalah tahap terbentuknya lapisan biofilm. Kalian masih ingat nggak sih pas waktu paparan ya, presentasi mata kuliah mikrobiologi? Ingat nggak? Yang kebagian biofilm mestinya ingat ini. Ingat nggak? Nggak ingat ya? Ingat nggak ini ya? Dulu ada gambar kayak gini juga loh. Jadi ada tahap terbentuknya biofilm dalam media. Jadi ada tahapnya biofilm itu. Jadi yang pertama, tahap pertama itu adalah tahap apa ini? Siapa yang tahu? Ini sudah loh itu waktu tugas mikrobiologi. Oh ya, sebentar. Ini absennya sudah bisa ini. Halo, adakah yang ingat? Izin menjawab, Bu. Oh iya, siapa? Emil ini ya? Iya. Ya, Emil, silakan Mas Emil. Kalau nggak salah tuh yang pertama tuh itu Bu namanya peletakan atau penempelan awal, Bu. Terus yang kedua itu peletakan kedua, terus ada maturasi 1, maturasi 2 sama dispersi, Bu. Oh iya. Nomor 5 apa? Nomor 5 dispersi ya, Bu ya? Lupa, Bu. Lupa ingat. Ya, nomor 5 dispersi. Ya, ini yang lebih jelas ini di sini. Ini saya ambil dari Monroe tahun 2007. Jadi biofilm itu adalah lapisan yang terbentuk, yang terdiri dari bermacam-macam koloni. Jadi terdiri dari banyak koloni mikroorganisme yang menempel ini. Jadi dia memang butuh tempat untuk nempel. Dia nggak bisa kayak suspended tadi. Suspended itu biasanya kan melayang-layang ya di dalam air limbah itu. Kalau ini nggak bisa. Jadi kalau bedanya yang UASP itu tadi yang slab blanket tadi itu slab yang aktif yang terdiri dari mikroorganisme itu melayang-layang. Tetapi kalau yang ini itu tidak. Ini bedanya ini ya, beda yang esensial gitu, yang bukan yang esensial, yang prinsip.
beda prinsip antara suspended sama attached tadi adalah kalau attached itu berarti kalau biofilm itu berarti attached. Kalau yang UASB tadi berarti melayang-layang. Nah, kalau yang ini yang Bu Sri menjelaskan yang biofilm. Jadi dia biofilm itu lapisan mikroorganisme. Lapisan yang terdiri dari koloni mikroorganisme yang menempel. Jadi, sekali lagi menempel ya. Enggak, diperhatikan ya, nanti kalau misalnya ada soal multiple choice gitu biar nggak keliru, karena tahun yang kemarin apa ya saya memberikan soal seperti ini kok ada beberapa yang keliru ya. Jadi kalau attach itu ya berarti nempel gitu, nempel di sini, nempel di mana, di media. Nah, ini nempel disebut pelekatan awal. Kemudian setelah pelekatan awal itu pelekatan permanen. Setelah itu terjadi maturasi atau pematangan. Ini ya, matang ini. Maturasi pertama, maturasi kedua. Ini sudah matang sekali. Nah, kemudian terjadi dispersi. Kalau sudah terjadi maturasi, maka dia akan mendispersi. Dispersi itu mikroorganisme akan istilahnya kayak apa ya? Ya, buyar gitu ya, untuk membentuk koloni-koloni lagi. Jadi ini kan satu koloni, nanti terbentuk ini satu ini nanti akan membentuk koloni lagi. Nah, ini akan menyelimuti apa? Media. Nah, semakin tebal mikroorganisme atau biofilm, lapisan biofilm itu ya semakin bagus untuk proses pendegradasian limbah, gitu ya. Nah, ini prinsip biofilm. Adalah proses pengolahan air limbah dengan bantuan mikroorganisme di mana mikroorganisme yang digunakan dibiakkan pada suatu media dan melekat pada permukaan media membentuk lapisan biofilm. Proses ini disebut juga proses film mikrobiologis atau proses bio. Proses pengolahan air limbah dengan biofilm dapat terjadi secara aerob maupun anaerob atau gabungan. Nah, prinsip dari pengolahan ini adalah adanya media yang berfungsi untuk melekat. Sekali lagi, adanya media. Jadi jangan sampai keliru dengan UASB. UASB maupun lumpur aktif, karena di situ tidak ada media. Yang ada hanya limbah, kemudian di dalam limbah itu terkandung mikroorganisme yang sifatnya suspended. Jadi dia akan melayang-layang sepanjang di dalam reaktor itu. Tapi kalau ini butuh media. Nah, medianya apa toh? Medianya apa? Macam-macam, ada kerikil, biobol, bioring dan sebagainya. Ini mikroorganismenya. Nah, kemudian kalau ini pengertian menurut Donian itu bahwa biofilm adalah suatu agregat mikroorganisme yang melekat pada permukaan padat. Nah, di situ diperlukan extracellular polymeric substance atau EPS. Nah, EPS ini yang berfungsi membantu pelekatan di pembentukan biofilm. Jadi kalau tidak ada EPS, biofilmnya tidak melekat di mana? Di media gitu. Itu ya. Jadi ini tahap pelekatan awal itu. Proses ini sejumlah mikroorganisme melakukan pelekatan awal pada permukaan media. Kok bisa melekat? Karena ada apa? Selain ada EPS juga adanya rambut halus atau villi. Jadi mikroorganisme tertentu itu dia mempunyai villi, rambut halus. Enggak kelihatan ya. Mau mikroorganismenya saja enggak kelihatan, apalagi rambut halusnya. Kemudian tahap pelekatan permanen. Pada tahap ini mikroorganisme melakukan pelekatan dengan bantuan EPS. Nah, pelekatan yang ada di dalam di dalam media tadi ini disertai penumpukan
bahan-bahan organik yang diselubungi oleh matriks polimerik ekstraseluler yang dihasilkan oleh mikroorganisme sendiri di dalamnya. Jadi mikroorganisme itu dia akan mengeluarkan atau di dalam dirinya itu ada IPS. IPS ini yang akan membantu proses pelekatan melekat di dalam suatu media. Itu ya. Kemudian tahap maturasi 1. Oh ya, maturasi 1 itu pematangan. Jadi mikroorganisme sudah matang itu pada tahap berapa tadi ya? 3 ya, tahap 3. Kemudian maturasi 2 itu pada tahap 4. Tahap 4. Itu ada proses pematangan. Mikroorganisme siap menyebar, jadi belum menyebar. Nah, kemudian mengalami dispersi. Dispersi itu mikroorganisme menyebar karena sudah umurnya sudah. Jadi biofilmnya itu memang sudah dalam kondisi tertentu dia akan atau biofilm itu akan melakukan penyebaran. Ia melakukan dispersi, menyebar. Menyebar kemana? Menyebar ke seluruh permukaan media biofilm. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, ini adalah proses terbentuknya biofilm. Jadi kalau tadi pelekatan awal, kemudian ada pelekatan permanen, ada tahap maturasi 1, maturasi 2, nah kemudian dispersi. Ini adalah proses atau mekanisme yang terjadi di dalam reaktor biofilm atau reaktor biofilter. Nih, kalau kita lihat di sini ada batu ya. Ada batu, kemudian batu atau kerikil vulkanik. Nah, di kerikil vulkanik ini akan mikroorganisme akan nempel tadi, akan attach nempel di sini, nempel di permukaan. Jadi kalau tadi itu tahap yang 5 tahap tadi itu hanya satu koloni itu. Padahal kan biofilm itu terdiri dari beberapa koloni, banyak koloni. Jadi ini ada koloni 1, koloni 2 itu ya. Ini lapisan biofilm. Nah, sebetulnya limbah itu akhirnya akan melapisi seluruh permukaan kerikil atau media biofilm. Sebetulnya limbah itu kandungannya apa sih? Oh, ini ada kandungan bahan organik. Dalam hal ini adalah BOD, COD, TSS, TN, total nitrogen, pH, suhu, dan sebagainya. Ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Sebutkan berbagai macam media biofilter. Siapa yang tahu medianya apa saja? Media biofilter itu apa saja? Ya, siapa yang ngerti? Ayo. Sambil ngirim barcode saya ya, Bu Sri ngirim barcode. Tak tunggu.
Ya, ini sebetulnya siapnya sudah saya buka, sudah bisa. Tapi saya mau mengenerate QR-nya, kodenya belum berhasil. Oh ya, sebentar. Ya, alhamdulillah sudah saya kirim Mas Emil, tapi ini baru proses. Baik, Bu. Sudah ya, Mas Emil? Sudah saya kirim ya? Belum masuk, Bu. Oh. Iya, ini kok kok lelet sekali, kenapa ini? Ya, ditunggu saja, nunggu ini. Ini sepertinya internetnya ini. Nggak tahu internet di rumah saya atau gimana ini. Sambil nunggu ini barcode. Ada pertanyaan dari Ibu Sri? Sebutkan berbagai macam media biofilter. Kita diskusi aja ya. Saya Bu mau coba jawab. Siapa ini? Rifki Ardian Bu. Rifki. Ya, Rifki. Ya, silakan Mas Rifki. Setahu saya itu ada biobol Bu sama iya. seramik ring. Seramik ring yang dari keramik itu. Oh iya, tadi keramik ya. Ada pecahan keramik itu juga bisa ya. Ya, sebetulnya ada banyak macam ya biofilter ya. Ya, Mas Rifki ya, Rifki. Iya Bu. Iya, terima kasih Mas Rifki. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Sebutkan. Mas Rifki memberikan contoh biobol. Biobol ya Mas, ya benar ya? Biobol sama keramik. Yang lainnya? Saya mau coba menjawab, Bu. Oh iya, siapa ini? Devina. Devina. Apa Mbak Devina? Kalau ini yang saya baca ada media bakteri honeycomb atau sarang tawon. Iya. Tuh, honeycomb. Jadi ada honeycomb, betul. Kok disebut sarang tawon kenapa Mbak? Tahu nggak Mbak? Karena bentuknya ini memiliki beberapa rongga dan ukurannya itu sama, Bu, satu sama lainnya. Jadi mirip sarang tawon. Mirip sarang tawon ya. Iya. Sarang tawon itu kalau dipotret dari bawah kan heksagonal ya? Heksagonal bener ya? Iya, segi 6. Iya, jadi ya. Kalau dipotret ya nanti kita Bu Sri perlihatkan ya. Terima kasih Mbak Devina sama Rifki. Nah, ini adalah contoh-contoh media biofilm yang bisa digunakan untuk mengolah limbah sebagai media pengolah limbah. Jadi yang pertama itu, ini kalau kita lihat ini, nah ini sarang tawon, tapi sarang tawon bentukan dari Bu Sri nih. Iya, ini sarang tawon yang saya buat sendiri maksudnya. Bukan saya ya, kami buat sendiri dari tim kami waktu itu ya tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. Ini penelitiannya Bu Sri dengan Pak Indro. Jadi kalau Bu Sri itu kalau penelitian memang seringnya sama Pak Indro sama Pak Irawan waktu itu ya. Dulu ya waktu belum sekolah gitu. Jadi ada limbah apa itu PVC yang sudah tidak dipakai itu
kami rawati gitu, tak rumat itu, dirumati sama tim kami, ada Pak Endro, Pak Irawan, saya. Dibuat seperti ini, bentukan menyerupai sarang tawon. Ini digunakan untuk mengolah limbah. Tapi nanti Bu Sri mau cerita. Ini juga, ini biobol. Siapa yang pernah melihat biobol? Saya, Bu. Oh, di mana? Nanda, Bu. Nanda, di mana Mas Nanda? Saya pakai biobol buat filter kolam, Bu. Oh iya, betul sekali. Kalau di rumahnya ada kolam, itu biasanya sama tukang kolamnya itu diberi biobol. Untuk apa sih Mas Nanda kok diberi biobol? Itu buat kalau di kolam buat penyaring itu, Bu. Apa kayak kotoran bekas makanan ataupun kotoran hasil dari ikannya gitu, Bu. Biasanya Ya, buat betul menghambat sekali. gitu sama menyaring airnya. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi di kehidupan sehari-hari, itu di kolam. Jadi di kolamnya Bu Sri itu juga ada. Saya punya kolam kecil itu yang ada ikannya. Nah, di situ sama tukang kolamku itu dikasih biobol. Ya, biobol ini fungsinya untuk menyaring air gitu. Air kolam itu kan lama-lama kalau tidak segera dikuras kan kotor. Nah, karena ada biobol ini, kemudian ada aerasi ya, ada aerasi, sehingga air kolam yang tadi yang kotor tadi ya, ada makanan ikan toh, ada makanan ikan Iya, itu Bu. bisa bersih, bening ya. Bisa bening toh Mas Nanda? Iya, Bu, bisa, Bu. Tahan Iya, lama kok, Bu. 1-3 bulanan iya tanpa lama ini. harus diganti. Iya, ini dari plastik kok ya, dari Iya, Bu. PVC. Tapi biobol ini bukan ditaruh di kolam. Kalau yang ini digunakan untuk mengolah limbah domestik atau limbah semacam limbah domestik gitu ya, limbah yang kandungan organiknya tinggi gitu. Misalnya limbah restoran, limbah hotel, limbah pabrik tapioka, limbah apa lagi? Tahu tempe, kemudian limbah apa ya? Limbah tebu itu ya, pabrik gula. Yang organik ya, karena ini melibatkan mikroorganisme. Kalau limbah-limbah yang mengandung bahan-bahan kimia itu ya kadang cocok, kadang juga tidak cocok gitu. Tidak mesti, tidak bisa apa ya? Sebetulnya bisa digunakan tetapi tidak mesti sih bahasanya apa ini? Iya ya. Bu Sri, maaf Karena buat ya, QR kodenya udah expired, Bu. Jadi belum bisa pada absen. kayaknya ini ada error, ada kesalahan. Nanti kalau nggak bisa absen, tak absenkan aja ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Iya. Dari tadi nih suami saya kan juga ngajar nih di sebelah, di ruang sebelah itu tadi itu mahasiswa juga bilang gitu. Padahal barusan dikirim itu udah bilang error gitu, nggak bisa gitu, expired gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya diingatkan Mas Emil ya. Nanti sekitar jam kurang 1/4 itu saya dikasih tahu Mas Emil ya, Baik, Bu. bahwa Anda belum absen gitu. Ya, Bu. Ini biobol ya, biobol. Kemudian ini juga biobol juga tapi bentuknya beda. Jadi kalau punya Mas Nanda bentuknya seperti apa? Bulat. Ini, Bu, yang paling kanan yang ada geriginya. Oh ini kayak rambutan Iya. ini. Iya, Bu. Oh ya, iya. Ya, jadi semakin banyak rongga itu akan semakin efektif untuk menyaring air. Kenapa? Karena apa? Apa Mas Nanda? Airnya bisa kayak tersaring gitu loh, Bu. Maksudnya bisa ngelewatin media itu lebih banyak celahnya gitu, Bu. Oh iya.
Ya, karena kalau semakin banyak rongga, ini sebetulnya kalau dibesarkan ini rongganya banyak sekali ya. Ini sama ini dibandingkan yang ini itu lebih banyak rongganya ini ya. Jadi ada rambut-rambutnya ini, ada gerigi-geriginya. Setiap gerigi ini ada rongga-rongganya di sini. Nah, rongga-rongga ini berfungsi untuk mengalirkan air. Jadi semakin banyak apa itu permukaan ya. Jadi surface area. Surface area yang di mana surface area itu digunakan untuk menempel mikroorganisme membentuk biofilm. Itu semakin banyak. Kalau semakin banyak rongganya semakin banyak ya. Kalau ini biobol zaman dulu ini seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan untuk media. Ini potongan bambu ini. Jadi ini semuanya ini sudah pernah Bu Sri gunakan untuk penelitian. Jadi yang ini ya, ini penelitian limbah domestik. Jadi timnya dengan Pak Indro lagi, Pak Indro, Pak Irawan. Kalau yang ini timnya sama siapa ya? Saya Ibu Sri ya sama Pak Indro juga ini. Menggunakan tapi limbahnya bukan limbah domestik tapi limbah tahu. Tahu sama tempe ini. Tahu sama tempe. Ini sama ini. Nah, yang ini gambar-gambar ini gambar asli ya. Ini asli punyanya Bu Sri ini, foto-foto ini. Yang tidak asli yang ini. Yang ini itu media ring bambu, potongan-potongan bambu kami buat biofilter. Ini penelitian waktu itu dibiayai oleh Dikti juga itu ya, Dikti tahun 2012 itu penelitian BOPT. Oh, ini sama Pak Darno ini. Ini sama Pak Darno dan Pak Endro di daerah, sekali lagi itu di daerah deket Tekelan itu ya. Jadi waktu itu kami itu sering itu ada penelitian-penelitian di daerah Tekelan ya. Makanya di sana kan ada apa itu desa binaannya TL toh. Nah, ini di sana kami dibantu oleh mahasiswa, banyak mahasiswa yang membantu itu dilibatkan dalam penelitian. Ini mengolah limbah peternakan itu, ini ya. Peternakan kami olah, kemudian kami jadikan setelah limbahnya diolah itu dialirkan pada pada kolam gitu, kolamnya untuk ternak lele. Bisa itu ya, bisa bening. Kalau yang ini sebetulnya bukan penelitian Bu Sri tapi penelitian bimbingannya Bu Sri. Jadi waktu itu menggunakan bioring. Itu namanya Mbak siapa ya? Oh, agak lupa saya namanya itu. Ini ya. Ini penelitian Ibu Sri menggunakan kerikil vulkanik Merapi. Ini saya ambil dari kaki Gunung Merapi ya di Magelang. Ini beberapa media, kemudian ini juga sama. Jadi ini kerikil Merapi, ini untuk penelitiannya Bu Sri. Nah, ini yang mungkin agak unik ya kayaknya baru tim kami nih yang buat. Karena sebetulnya kalau sarang tawon itu pabrikan itu lah, kami itu buat sendiri ya. Waktu itu yang buatkan ya kami punya tim gitu, tim Pak Indro, Pak Irawan, Pak Darno gitu ya. Ini di greenhouse saya ini. Itu ya. Ini untuk penelitian limbah domestik. Nah, ini biar kalian tahu nih. Berbagai macam media. Jadi ada kayak permen nih medianya. Kemudian ini kulit kerang. Ada biobal bentuk bulat, bentuk kotak. Kemudian ya ini tadi yang dimaksud Mbak siapa ini tadi ya, Devina ya. Ini biobal, bukan biobal. Apa tadi? Honeycomb ya, honeycomb. Honeycomb itu yang ini Mbak Devina. Kelihatan ya, Devin? Iya, Bu. Ya, yang ini ya. Ini sarang tawon atau honeycomb tub. Ini juga sarang tawon.
Ini yang kayak onde-onde ini juga media nih, onde-onde ya. Ini media. Ini juga, ini berbagai macam media. Ini di pasaran ada kok ini. Mas Nanda, kamu waktu itu belinya di mana Mas Nanda? Biobolnya. Saya di Pasar Johar, Bu. Oh iya, di Pasar Johar, Mas. Pusri belinya juga di Pasar Johar. Yang ini loh, yang bulat-bulat ini belinya di Pasar Johar. Kemudian yang bentuk kayak gini, itu juga di Pasar Johar. Ini ya kayak gini. Sebetulnya tidak di Pasar Johar juga ada yang orang jualan ini loh, akuarium itu loh. Ikan-ikan itu ada, di situ ada ternyata ya. Iya, Bu. Nah, ini sarang tawon nih, kayak gini. Sarang tawon ini mahal. Jadi ini pabrikan. Makanya Bu Sri tadi terus buat sendiri tuh sama Pak Indro, Pak Irawan. Nah, terus oh ya, bentar. Ini ganti. Oh, ini batu apung ya, batu apung ini. Batu apung itu juga bisa kok. Nah, ini yang lebih jelas. Yang kayak onde-onde ini adalah batu apung, kayak semacam apa ya? Kerang ya. Kok kerang? Karang. Bisa ini untuk memfilter ya. Kalau ini dari plastik, ini kulit kerang. Kulit kerang itu ternyata juga bisa nih. Jadi pada waktu itu kami juga pernah penelitian menggunakan kulit kerang untuk mengolah limbah tempe yang ada di Lamper. Lamper tahu toh? Lamper itu deketnya Pasar Peterongan. Ini sarang tawon nih. Sarang tawon. Jadi ini bolong-bolong nih, lubang-lubang. Nah, air limbah itu dimasukkan di sini. Kemudian karena air limbah itu mengandung bahan organik, maka bahan organik yang ada di sini, oh ya sebelumnya ini dia dulu di apa itu namanya di seeding. Jadi limbah itu di seeding dan aklimatisasi supaya biofilmnya terbentuk, ya supaya biofilmnya terbentuk. Nah setelah biofilm terbentuk, baru limbah ini dimasukkan di sini dengan sudah ada biofilm ini, lapisan biofilm. Nah, nanti limbah yang masuk di sini akan didegradasi oleh mikroorganisme yang nempel di sini. Nih, kan semakin banyak lubang-lubang ini, rongga-rongga ini, semakin banyak mikroorganisme yang ada karena lapisan biofilmnya juga semakin banyak, semakin tebal gitu. Banyak ini, setiap rongga ada biofilm. Kamu tahu nggak biofilm yang ada di kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa sih? Tahu nggak? Belum, Bu. Belum. Iya, belum. Kilo, Nek. Gayungmu nggak pernah dicuci. Gayung neng kamar mandi. Itu kan ada item-itemnya, ada coklat-coklatnya tuh. Oh iya, Bu. Iya. Ya, Ada. itu salah satu gambaran biofilm itu seperti itu ya. Nah, itu. Apa bentar tak matiin lampu dulu. Karang gigi itu ya biofilm, contoh biofilmnya. Ini saya share lagi ya, satu kali lagi. Kalau bisa nanti silahkan absen ya, Mas Emil. Baik, Saya Bu. share. Ini baru 15 anak ini. Jadi ada yang tidak bisa, ada yang bisa nih.
Kelihatannya nih, saya nggak tahu ini karena apa ya. Tapi ada yang bisa juga ya. 15 baru 15 ya. Saya share lagi Mas Emil. Iya, Bu. Tahu masih bisa. Sudah saya share tapi juga belum terkirim sih. Oh, sudah terkirim, Emil. Dicoba dulu. Bisa atau tidak ya? Baik, Bu. Ya. Nah, sekarang ini gambar apa ya ini ya? Ya media gitu. Apa yang dilakukan agar media biofilter itu karena media itu kan dibuat dari plastik gitu ya, agar tidak. Sudah terkirim Mas Emil? Sudah, Bu. Sudah saya kirimkan ke teman-teman. Ini dia supaya media itu tidak ngapung itu dikasih rajut gitu, dikasih apa itu rajut ya. Kalau orang Jawa sih nyebutnya bronjong gitu. Bronjong itu ini semacam ini, jadi jaring gitu, dikasih jaring supaya bisa tidak kesana ke sini gitu, bisa terkumpul kayak gini. Terus limbahnya ini dimasukkan di reaktor, limbahnya dimasukkan, dah nanti akan bening kok, bening itu, bener ini. Kalau tidak percaya nanti ada Bu Sri mau menyampaikan penelitiannya Bu Sri ya. Nah, kalau yang ini teknologi biofilter tapi sudah canggih nih. Bagus ya. Nah, ini biofilternya tuh di dalam ini. Dalam ini ya. Kalau misalnya nanti penasaran kalian cari aja di internet nanti ya. Soalnya Bu Sri juga belum pernah lihat ini kayak apa nih biofilternya ya. Nah, ini teknologi pengolahan sudah advance sekali nih. Jadi ini bagus sekali ya kalau diterapkan di taman-taman, di apa itu ipal-ipal domestik, ipal komunal ya, ipal komunal di suatu kota gitu misalnya. Di sini di Semarang itu kan ada Semarang atas, Semarang bawah. Nah, Semarang atas itu ada ipal komunalnya. Di mana misalnya di daerah Banyumanik misalnya. Kemudian di Semarang bawah itu di daerah dekat Simpang 5 misalnya. Nah, kalau ada tempat. Bagus ya. Jadi di bawahnya itu ada media biofilter nih di dalamnya. Limbahnya dibuang. Akhirnya bersih nih. Ya. Tuh. Nah, ini juga nih. Ini malah sudah hybrid. Jadi hybrid. Hybrid antara biofilm sama Vito sama wetland juga ini ya. Vito ini ya. Jadi ini ada tanaman, kemudian di bawahnya itu ada biofilm atau biofilter, ada media. Wah, bagus toh. Ini teknologi masa depan ya, teknologi pengolahan limbah masa depan. Nah, sekarang Bu Sri mau cerita ini. Bu Sri mau cerita tentang penelitian Bu Sri. Jadi saya penelitian disertasi saya itu menggunakan ini teknologi biofilm. Jadi judulnya penyisihan Nah, ini adalah contoh aplikasi teknologi biofilter studi kasus pengolahan air limbah domestik, penelitian disertasi program doktornya saya ini ya. Jadi penyisihan pencemaran air limbah domestik menggunakan kombinasi reaktor biofilm anaerob aerob. Nah, nanti saya akan berbagi cerita, nggak apa-apa ya, berbagi cerita ya, boleh nggak?
Iya Bu, tidak berbagi. apa-apa. Boleh, Bu. Iya, Bu. boleh ya. Untuk inspirasi kalian suatu saat kalian sekolah apa melanjutkan S2 atau kan kalian juga belum TA atau hanya memang TA sekarang itu nggak ada TA penelitian ya. Ya adanya perancangan. Jadi berbeda sekali dengan TA penelitian antara TA penelitian dan perancangan. Jadi kalau penelitian itu memang di situ jiwa-jiwa tinkernya itu jalan gitu, jalan. Jiwa tinker itu ya salah satunya adalah berpikir kritis, analitis, kemudian ilmiah gitu itu jalan ya. Kalau dulu waktu belum Bu Sri masih membimbing beberapa mahasiswa yang penelitian itu, yang TA-nya penelitian itu mahasiswa banyak sekali dia banyak ide-ide gitu, banyak ide-ide muncul gitu. Nah kalau sekarang kan perencanaan dan itu tuntutan ya, ini tuntutan. Jadi karena ada IAPI itu ya, IAPI itu akhirnya kan TA-nya perencanaan, diarahkannya kan perencanaan. Kemudian penelitian itu di mata kuliah penelitian. Tetapi di realita itu kalau di TL itu memang sebetulnya kalau tidak online, kalau offline itu mahasiswa bisa diarahkan ke penelitian itu. Tapi karena ini online ya terbatas itu. Padahal kalau melakukan penelitian itu benar. Ini Bu Sri pernah mengalami karena Bu Sri beberapa kali kan penelitian melibatkan mahasiswa gitu. Jadi untuk penelitian Bu Sri kemudian nanti untuk TA-nya mahasiswa gitu ya. Nah itu tadi salah satunya yang beberapa media tadi yang kami gunakan itu untuk penelitian TA mahasiswa juga ya. Ide-idenya biasanya ide dari kami, dari Pak Indro, dari saya, Pak Irawan, Pak Darno. Yang penelitian Bu Sri loh ya, timnya Bu Sri. Kalau timnya yang lain berarti dari yang lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa, perencanaan juga bagus kok. Tetapi memang ada bedanya. Bedanya ya itu tadi. Jadi yang namanya penelitian itu kan melatih biar berpikir kritis, analitis dan ilmiah gitu. Kalau perencanaan kan ya hanya monoton itu saja ya, sesuai dengan standar, sesuai dengan SNI dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau yang kondisi ideal itu kan kalau tidak offline, kalau offline ya itu kalian diajak penelitian di mata kuliah penelitian. Tapi karena ini online jadi kan kondisinya ya nggak ideal, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar sendiri, belajar untuk berpikir kritis, analitis, ilmiah gitu ya. Dengan cara apa? Ya nyoba-nyoba gitu di rumah gitu, nyoba-nyoba. Misalnya tadi Mas Nanda kan sudah punya kolam tuh, kolamnya ada biobolnya, ada filternya. Mas Nanda juga bisa latihan gitu, penelitian, percobaan sendiri. Air limbah yang dari dapur itu limbah domestik diolah, direndam pakai biofilternya tadi, biobolnya itu bening atau enggak gitu. Atau punya kerikil, punya pecahan keramik misalnya, ya. Ini untuk melatih jiwa-jiwa tinker, ya. Biar profil lulusan Undip itu tercapai tinkernya, ya. Itu. Nah, ini Ibu Sri mau cerita nih. Cerita ya. Penelitiannya Bu Sri tadi itu ya judulnya. Ini lokasi pengambilan sampelnya Bu Sri. Jadi pada waktu itu tahun 2014 ya, 2014 Ibu Sri masuk. Kemudian mulai penelitian ini 2015-an lah. Ini saya ngambil dari ini limbah IPAL domestik nih. Nggak kelihatan ya, karena di dalamnya itu ada reaktor ini. Reaktor biofilter. Di mana ini? Siapa yang tahu? Kira-kira di mana ya? Sopo serti? Jangan-jangan di dekat Kosmo. Ini di daerah Banyumanik, di daerah Pedalangan. Di situ ada IPAL komunal. Di sekitar Kramas ya, Kramas benar ya, Kramas. Jadi ini tuh
rawa-rawa di daerah grafika itu, grafik estetika, geraha estetika. Nah, di sini ada IPAL komunal. Jadi jalan sebelum tikungan Keramas itu ada belok kiri itu ada IPAL komunal di situ. Kalian nggak tahu toh? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ya, ini namanya Pak Bakrun. Pak Bakrun ini ketua BKM-nya sini. Bu Sri minta izin tuh sama Pak Bakrun untuk ngambil sampel. Ini ambil sampelnya nih, diangkat bisa kok ini. Ini manhole ya. Kemudian kami ngambil. Saya ya waktu itu saya dibantu mahasiswa ngambil limbah domestik di sini untuk sampel untuk objek penelitiannya ya. Nah, ini juga selain limbah dari IPAL komunal, Bu Sri juga ngambil limbah ini dari saluran drainase ini di daerah Imam Barjo, di daerah dekatnya kampusnya Bu Sri ya, di Jalan Imam Barjo itu di peleburan ya, di Pasca Sarjana, depan Pasca Sarjana. Oh, kalau ini IPAL domestik yang di Keramas tadi, yang di dekat Undip ini, ya di dekat Undip. Ini kemudian ini bahan-bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbahnya Bu Sri. Jadi Bu Sri mengolah limbah domestik menggunakan teknologi biofilm kombinasi anaerob-aerob dengan penambahan mol. Nah, molnya ini mol sama slat dari lumpur dari IPAL. Nah, Bu Sri membuat sendiri nih molnya itu saya buat dari sampah-sampah saya ini, dapur saya. Bener dong ini foto-foto ini dari penelitiannya Bu Sri dulu pas waktu 2015 ya. Ini dari limbah dapur saya, kemudian saya kombinasi dengan limbah bukan limbah dapur ini tapi limbah pertanian jadi di daerah saya itu ada kebun hidroponik punya tetangga itu. Nah, di situ kadang ada limbahnya itu tidak digunakan untuk apa-apa gitu. Kami rawati. Dirawati untuk apa? Dirawati untuk membuat mall. Nah, cara membuat mallnya gimana? Sebentar ya, ada orang kok berhenti di depan rumah sebentar ya, sebentar. Sebentar ya, ada
orang mau ngambilin apa mangga itu di depan rumah. Bentar. Ya, ini ini bahan-bahan buat mol. Nah, molnya ini digunakan untuk apa? Untuk bioaktivator. Bioaktivator dalam mengolah limbah tadi, limbah domestik tadi. Ini cara membuat mol, nanti bisa cari di internet ya. Ini bahannya adalah sampah, kemudian saya kasih gula Jawa, ada sampah juga, ini ada air apa itu? Air kelapa, kemudian saya blender, setelah di blender difermentasi selama 2 minggu, selama 2 minggu. Nah, setelah jadi mol, ini kami gunakan untuk untuk penelitian. Jadi penelitian saya selain limbah asli dari domestik, saya juga menggunakan limbah artificial, itu saya buat sendiri dari susu, kemudian ada air leri, ini susu yang sudah dicairkan. Nah, ini molnya tadi ya, mol. Ini juga mol. Tuh. Kemudian ini medianya. Media yang saya gunakan adalah kerikil vulkanik Merapi. Jadi saya mengambil kerikil vulkanik dari Merapi, langsung saya ambil dari Magelang ya, dari kelurahan apa itu? Kaliurang ya di sana ya. Saya ambil. Nah, ini kerikil Merapi itu punya karakteristik sendiri. Jadi punya pori-pori yang banyak ini seperti ini ya. Nah, ini juga saya juga menggunakan sarang tawon yang saya buat sendiri nih. Kami buat sendiri, maksudnya tim kami ya. Nah, kemudian, ini uji coba. Jadi pada waktu itu uji coba desain reaktor, ini ada Pak Indro juga yang, saya itu terus terang, saya itu banyak mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Indro, dari penelitian saya. Jadi pada waktu itu kami diberi masukan, ini sama Mas Budi ya. Kenal nggak Mas Budi ya? Mas Budi yang dulu suka bersih-bersih itu yang membuatkan reaktor saya. Ini tahun 2014-15 ya. Jadi ini Pak Indra memberikan masukan ke saya, Pak Darno ya, Pak Darno tidak kefoto. Ini ada Pak Darno yang memberikan masukan, limbahnya itu uji cobanya pakai teres, pakai sumba, biar kelihatan itu. Terus akhirnya kami membuat desain seperti ini ya, desain reaktornya. Nah, terus ini yang di penelitiannya Bu Sri, reaktornya seperti ini. Jadi ini tahun 2014-15 yang lalu ya. Ini menggunakan reaktor, awalnya menggunakan bukan kaca ya, tapi kok lupa namanya ya saya. Awalnya bukan kaca, ini bukan kaca. Ini mahal sebetulnya harganya, tapi karena karena saya menggunakan media kerikil jadi berat, ini agak meletot itu, akhirnya saya ganti kaca. Ini penelitiannya Bu Sri waktu itu di greenhouse ya, di greenhouse. Itu kemudian, nah ini juga, ini desainnya seperti ini. Desainnya seperti ini di greenhouse dekat kantornya Mas Adi ya waktu itu tahun 2015. Ini pakai media kerikil. Kemudian ini masih sama. Nah, ini kerikil-kerikil ini kami tata di reaktor gitu ya. Reaktornya anaerob sama aerob. Jadi kalau tadi terlihat ada aerator ya, ada aerator itu. Itu yang anaerob, yang aerob. Ini aerator ini. Kasih aerator. Ini ya. Kemudian kan di biofilm itu ada tahap seeding, aklimatisasi, dan running. Nah, ini tahap running ini ya. Jadi kalau tadi ya limbahnya kan ngambilnya dari limbah IPAL domestik tuh.
yang keruh gitu ya. Ini jadi bening kayak gini. Bening. Ya, bening kayak seperti ini. Nih, bening kan? Ini ada aeratornya. Ini aerator. Ini aerator juga. Bening, jadi bening nih. Ini penelitian selama 1 tahun ini ya. Ini bening kan? Nah, ini biofilm nih. Ini biofilm. Jadi kalau tadi Bu Sri mengatakan biofilm adalah lapisan mikroorganisme yang membentuk koloni yang menyelimuti media. Nah, medianya apa? Kerikil kalau saya ya. Ini biofilm. Nah, setelah lewat sini, aklimatisasi, seeding, aklimatisasi, running, bening sekali nih. Nah, ini biofilm nih. Ini biofilm. Ya. Ini biofilm yang nempel-nempel. Dari kerikilnya sudah nggak kelihatan kan? Emil? Nggak kelihatan tak kerikilnya, Emil? Iya, Bu. Sudah tertutupi itu, Bu, biofilmnya. Iya, tertutupi oleh lapisan biofilm, di mana lapisan biofilm adalah terdiri dari koloni mikroorganisme yang mendegradasi limbah. Jadi yang limbah keruh tadi ya, yang awal-awal tadi kan keruh toh. Kayak apa tadi ya? Coba kita lihat ya. Nah, kayak gini loh limbahnya. Keruh toh. Nah, itu sekarang jadi kayak gini. Bening kayak gini ya. Nah, ini karena di sini ada aerasi, kalau yang ini anaerob. Anaerob, ini aerob. Nah, bening ya, bening. Nah, ini adalah desain penelitian Bu Sri. Oh ya, penelitian Bu Sri itu ada dua paket reaktor gitu ya. Ini yang apa itu disertasi, kalau yang ini penelitian dengan Pak Indro tadi yang saya cerita. Ini kombinasi, jadi hibrid fitoremediasi. Jadi ini yang namanya penelitian fitoremediasi itu ini menggunakan tanaman. Ini yang kontrolnya tidak ada tanamannya, ini yang pakai tanaman. Wah, tanamannya itu subur-subur loh waktu itu. Bener ini, wah subur sekali. Seneng jadi kalau waktu itu rasanya seneng sekali penelitian di greenhouse. Kemudian ini kenapa ditutupi, karena biar sinar matahari tidak masuk di sini. Kalau ada sinar matahari akan terbentuk lumut gitu ya, lumut gitu. Nah, makanya saya tutupi pakai apa ya waktu itu ya, kain gitu ya, kain kayak ini yang warnanya hitam itu sama plastik. Wah, ini setelah keluar di sini tuh airnya bening sekali. Ini saya lihatkan ya. Nah, ini air yang sudah kami olah. Betapa beningnya air yang keruh diolah menjadi apa? Diolah dengan teknologi biofilm dengan penambahan mol. Mol itu tadi mikroorganisme lokal. Jadi bening seperti ini. Ya. Kira-kira ini berapa persen ya kalau diperseni penurunannya? Berapa, Mas Emil? Kurang tahu, Bu. Ya dikira-kira itu kan tadi kan Mbak kan keruh. Ini setelah diolah terus jadi kayak gini. 95 deh, Bu. Ya, antara 80 sampai 90 ya. 90. Ya enggak 100% karena ini masih ada sedikit ada kotoran-kotoran, tapi hanya sedikit sih. Ini kan bening sekali nih, ya. Jadi ini penampakan hasil pengolahan limbah saya, ya. Seperti ini. Nah, ini ini ada Pak Darno nih. Pak Darno itu pembimbing saya ya. Pak Darno itu pembimbing saya. Ini ada Pak Indro, ini ada mahasiswa nih. Mahasiswa yang membantu penelitian saya. Ini Bu Sri nih tahun 2015-16 ya. Ini Bu Sri sama temannya Bu Sri. Itu dari saya.
akhirnya Alhamdulillah Bu Sri sudah lulus tahun 2019 ya. Bu Sri angkatan 2014, lulus 2019. Berarti sekitar 4 tahunan ya. Alhamdulillah sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan ya. Yakin aja dengan ini ya. Wah, kalau tak ceritain nah ini Alhamdulillah Bu Sri sudah lulus. Sekarang sudah bergelar Dr. Ling Engineer Sri Sumiati STM IPM ya. Ini fotonya Bu Sri waktu sudah. Kenapa saya Bu Sri ki aneh-aneh kuliah kok tidak ini. Enggak apa-apa. Ini untuk inspirasi kalian ya. Bahwa ternyata perjalanan hidup seseorang itu kalau dulu pas kuliah awal-awal kan saya menyampaikan apa itu sukses gitu ya, cara meraih sukses itu. Ya kita harus berjuang gitu, berjuang dulu. Makanya tadi kan ada kesulitan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Akhirnya Bu Sri sudah lulus tahun 2019 dengan segala lika-likunya. Sampai Bu Sri itu sampai kena asam lambung ini, kuliah S3 ini. Karena setiap malam itu yang teringat sama jurnal, sama penelitiannya kayak gini. Jadi ini sebetulnya bagian bukan bagian kecil ya. Ini bagian proses Bu Sri untuk meraih gelar Dr. Ling ini, Doktor Lingkungan di program studi Doktor Ilmu Lingkungan Undip gitu ya. Jadi berkat kerikil ya, berkat Gusti Allah sih sebetulnya, berkat Allah yang Maha Rahman Rahim, dengan perantaraan kerikil, limbah domestik, mal, sampah dapur, sampah pertanian, kerikil vulkanik Merapi, sarang tawon dan sebagainya. Akhirnya Bu Sri meraih gelar Doktor Insinyur, Dr. Ling ini. Kenapa kok gelarnya Bu Sri ada ininya? Sebetulnya kadang tak pakai, kadang tidak. Ini gelar yang saya peroleh dari profesi ya. Jadi setelah Bu Sri lulus S3, Bu Sri ikut program profesi insinyur di Undip juga dan itu gratis. Jadi alhamdulillah sekolahnya Bu Sri juga gratis, ini sekolah S3-nya. Wah, kalau tidak gratis, aduh, Bu Sri udah menghabiskan uang seratusan juta. Bener ini. Bener, saya cerita gini karena ini untuk pengalaman. Jadi saya penelitian seperti ini kalau di total ya, membuat greenhouse dan sebagainya ini hampir 50 sampai 60 juta, 70-an juta. Kemudian yang lain-lainnya ya sekitar 20-an juta. Sekitar 100 juta lah. Ya. Tapi alhamdulillah gratis itu, Bu Sri nggak ngeluarin uang karena dibiayai oleh Dikti, oleh pemerintah gitu ya. Nah, terus gelarnya Bu Sri ini yang IPM Insinyur ini profesi ya. Jadi setelah lulus S3, waktu itu ada penawaran dari Undip, siapa yang mau ikut kuliah profesi insinyur, Bu Sri ikut aja. Waktu itu sama Bu Nurti, Pak Badrus, Pak Har, Pak Uwi, kemudian ada Pak Prof. Safruddin, itu Pak Arif gitu. Tidak semua dosen TL mengikuti. Nah, akhirnya Bu Sri ikut selama 1 semester itu ya, itu dibiayai oleh Undip juga, itu ada penawaran. Alhamdulillah ya bisa lulus itu. Jadi kalau yang ini sekolahnya Bu Sri dibiayai oleh Dikti ya, oleh Kemenristek Dikti. Kalau tidak ya wow, biayanya wow. Gitu
Itu sedikit sharing aja sih, sharing saja penelitiannya Bu Sri tentang pengelolaan air limbah dan sampai bisa menghantarkan Bu Sri lulus gitu, yang punya gelar Dr. Ling. Tetapi perjalanan yang dari tahun 2014 sampai 2019 itu adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Sampai, waduh, aku nggak tak ceritain malah bisa nangis nih. Ya itu saja sih dari saya. Tetapi banyak pembelajaran. Bener ini kok Bu Sri malah mau nangis ya. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari sini, dari sekolah saya. Aduh, tak sudahin aja ini Bu Sri kok malah mau nangis ya. Makanya ini saya tulis, sesungguhnya setelah ini ada ini ya. Setelah kesulitan ada kemudahan. Udah itu saja, nanti tidak malah Bu Sri nangis. Kalau cerita tentang sekolah Bu Sri ya. Tapi alhamdulillah di sini banyak sekali karunia Allah yang diberikan kepada saya ya. Itu saja, Mas Emil. Halo. Iya Bu, terharu Bu. Terharu. Aduh, saya benar-benar terharu nih. Terharu benar-benar. Kalau di depan kelas saya udah bisa nangis ini. Saya aja di sini nangis. Ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa sih Bu Sri tidak cerita-cerita kayak gitu? Nggak apa-apa. Ini untuk menginspirasi kalian bahwa nanti perjalanan kalian itu kan salah satunya adalah mengerjakan TA. Jadi kalau mengerjakan TA ada kendala-kendala, ada lika-liku itu ya, itu sudah wajar. Dan nanti pastilah sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, gitu. Nah, ini Bu Sri sudah alhamdulillah sudah lulus tahun 2019. Itu betapa itu karunia yang sangat-sangat saya harus mensyukurinya. Itu saja dari saya. Aduh, mohon maaf ini saya nangis loh. Udah ya Mas Emilnya dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Sri, Ya. boleh minta QR code lagi nggak Bu? Atau ada yang belum absen juga Bu? Ada yang bilang ke saya. Saya kirim. Sudah. Ya Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf kalau waduh Bu Sri sampai nangis ini. Tapi nggak apa-apa. Nangisnya Bu Sri nangis kebahagiaan kok. Jadi sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan ya. Gitu aja. Gitu aja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama ya.